Tampil ya saja PPT-nya. Iya, tampil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama, materi pertama yaitu SIM UF. Mungkin di sini ada yang sudah dapat nomor registrasi, Ustaz. Sudah dapat semua belum, Ustaz? Mungkin ada yang belum ya, Ustaz. Ustaz Apri sudah dapat, Ustaz Apri? Sudah, Ustaz. Ustaz Sazili? Belum, Ustaz. Belum ya, Ustaz? Oke. Oke, nanti mungkin yang belum dapat mungkin bisa nanti kami akan infokan ke pusat untuk konfirmasi terkait nomor registrasi. Untuk siapa lagi? Siapa ini? Dari Ustaz Zanita sudah dapat belum, Ustaz Zanita? Ini nomor registrasi kan? Belum juga ya, Ustaz? Belum. Nah, berarti masih banyak yang belum. Di sini ada ini apa? Coba Ustazah Elisa sudah dapat belum nomor registrasi untuk SIM UF? Sudah, Ustaz. Sudah ya, Ustaz. Oke. Oke, langsung saja kita mulai untuk materi SIM UF. Jadi SIM UF itu sebuah sistem informasi yang dibuat dari UMI Foundation untuk memudahkan untuk pendataan siswa-siswi yang mengikuti tahfiz, turjuman, di situ ada jilid, di situ pendataan di situ akan bisa di input melalui SIM UMI Foundation ini. Oke, di sini yang pertama di sini ada form login. Jadi ketika Ustaz sudah memiliki yang kemarin yang di-share kemarin ya Ustaz, yang ada yang pesan kemarin itu. Jadi di situ kan ada nomor register ya Ustaz, benar. Di situ ada nomor register. Itu nanti bisa disalin satu saja. Di situ juga ada passwordnya juga kan kemarin. Passwordnya itu kalau nggak salah itu Bismillah ya. Jadi yang sudah dikirim nomor register kemarin, langkah yang awal itu mengklik link yang ada di pesan tersebut. Lalu setelah diklik link tersebut, maka muncul tampilan seperti ini, yaitu form login. Oke, bisa dipahami satu saja? Bisa ya, insya Allah ya. Oke, jadi setelah muncul form login seperti ini, langsung kita salin tuh nomor registernya. Kita isikan di nomor register ini, Ustaz. Setelah kita salin nanti langsung kami akan simulasikan untuk penggunaan SIM, nanti langsung akan kami simulasikan. Sekarang kita ini dulu materinya dulu. Setelah itu kita isi passwordnya di sini untuk pengisian password. Kalau misalnya masih salah, coba diklik yang mata yang silang ini, Ustaz. Di sini untuk melihat passwordnya benar atau enggak. Biasanya tuh kan B-nya tuh B besar biasanya. Ya salah huruf satu juga nggak bisa masuk ya. Jadi harus benar-benar tepat untuk pengisian password dan nomor register. Oke, kita lanjut. Setelah pengisian nomor register dan password, lalu kita klik login yang biru ini saja. Setelah klik login nanti akan muncul, yaitu yang pertama itu ada home, yang kedua Emunakosya, yang ketiga perkembangan santri,
yang keempat tasi, yang kelima action global, dan yang terakhir itu ada guru. Itu pada tampilan menu home. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tampilan dashboard pada SIM UF. Di sini kan tadi terdapat home, ini home. Yang kedua Munakosya, manage Munakosya. Yang ketiga ada perkembangan santri. Yang keempat ada tasi. Yang kelima ada action pen global. Dan yang terakhir di sini ada guru. Namun di sini kita fokus untuk dua saja Ustazah. Yang pertama itu, nah ini perkembangan santri, sama yang kedua ada guru. Jadi kita fokus di dua ini saja. Soalnya untuk yang nanti ada Monokosya juga yang akan dijelaskan oleh Ustadz Malik. Soalnya itu agak mungkin beliau lebih paham untuk Monokosya. Nah yang ini ada perkembangan apa nih? Action plan global. Di sini masih tahap perkembangan. Di sini adaptasi juga masih tahap perkembangan. Jadi kita fokus di perkembangan santri dengan guru. Jadi tugas Ustadz Ustazah nanti, jika sudah masuk dalam home ini, langsung saja klik yang perkembangan santri untuk memasukkan data-data terbaru setiap bulannya nanti. Langsung saja ke perkembangan santri. Yang kedua di situ ada guru. Di sini guru untuk penambahan, misalnya setiap bulan tuh ada penambahan guru. Jadi nanti bisa langsung diklik di form guru ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada menu perkembangan santri. Jadi setelah kita klik yang perkembangan santri nanti, Ustazah, dia muncul form seperti ini. Di sini ada selanjutnya di sini data perkembangan santri, dan di sini ada bulan, form bulan. Di sini jumlah santri yang sudah diinput. Di sini ada aksi. Jika sudah menginput, maka dia tampilannya akan detail seperti ini. Kalau yang di sini berarti sudah menginput data-data siswa yang terbaru ya, saudara. Kalau yang belum, misalnya di bulan Februari belum menginput, maka dia tampilannya akan tambah seperti ini. Untuk selanjutnya ini, form selanjutnya ini, dia akan pemilihan tahun. Misalnya diklik selanjutnya, nanti dia akan ke tahun selanjutnya, 2025 dan seterusnya. Yang kedua di sini ada detail. Untuk detail di sini akan muncul form seperti ini. Untuk menu detail santri di sini akan terlihat data-data santri yang sudah diinput sebelumnya. Jika ada kesalahan pada saat penginputan data, itu bisa langsung diedit di sini Ustazah. Nah, sini. Nah, nanti setelah sudah diinput, sudah semuanya benar, nanti di sini ada klik simpan, ini nggak ke SS tapi. Yang terakhir di sini ada menu tambah. Nah, ini biasanya satu saja kalau misalnya tiap bulan selalu menginput di situ, setiap tahun bulan langsung ke menu ini apa form tambah ini. Oke, maka tampilannya akan seperti ini nanti. Ini detail santri yang tadi. Yang selanjutnya ada tambah. Oke, setelah dibuka tadi yang tambah santri tadi Ustazah, maka dia tampilannya akan seperti ini. Di sini yang pertama di sini ada menu jilid. Oke, sudah familiar ya Ustazah jilid ya. Dan yang kedua di sini ada kelas. Untuk pengisian jilid ini disesuaikan dengan anaknya Ustazah. Misalnya di sini ada kelas 1 misalnya di pra. Untuk yang kelas pra di sini ada 5 misalnya. Nanti diklik di sini 5.
Nanti kita akan simulasikan langsung ya Ustaz Ustazah. Ini gambaran awal dulu aja. Dan yang kedua misalnya kelas 3 jilid 2 misalnya kelas 3 jilid 2 maka di sini diisi di sini kelas 2 jilid 2. Kalau jilid 3 di sini. Jadi sesuaikan dengan data yang ada ya Ustaz Ustazah. Jangan sampai salah. Jadi untuk kelasnya itu di sini kelasnya. Melihat kelas itu di atas. Untuk jilidnya lihatnya di bawah ini. Pra jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai seterusnya sampai tajwid. Setelah semua data diisi untuk perkembangan santri untuk jilid, maka selanjutnya di situ ada form Umi dewasa. Di situ juga ada form apa ini? Form dewasa ya di sini di bawah ini. Yang kedua ada kelas. Untuk kelasnya di samping ini. Nah, ini sampai kelas 6. Pengisiannya juga sama saudara, disesuaikan dengan data. Misalkan dewasa 1, lihat dulu jilidnya. Misalnya jilid dewasa 1, kelas berapa? Misalnya kelas 2, maka diisi di sini. Misalnya kelas 3, jilid dewasa 3, maka di sini. Oke, bisa dipahami ya saudara-saudara? Insya Allah ya. Nanti kita akan langsung praktekkan di SIM UF nanti. Oke, yang kedua, yang ketiga selanjutnya di sini ada tahfiz umi. Di sini untuk pengisian tahfiz 1 sampai tahfiz 30. Ini sesuaikan juz. Ini tahfiz ini sama dengan juz ya, saudara. Misalnya juz 1. Nah, ini juz 1. Di sini tulisannya tapi tahfiz 1. Di sini ada sama juga ada kelas di sini misalnya kelas 1 sampai kelas 6. Ini untuk SD ya, saudara. Untuk SD. Yang selanjutnya yang terakhir di perkembangan santri di sini ada menu turjuman. Sama untuk turjuman juga di sini ada turjuman 1 sampai turjuman 5. Oke. Oke, nanti setelah semuanya diisi untuk jilid 1, untuk jilid umi dewasa dan tahfiz umi dan turjuman terakhir. Nanti setelah diisi semua datanya di sini, maka dia tampil di bawah ya Ustaz. Nanti di scroll soalnya nggak ketangkap ini di layar. Nanti di scroll di bawah dia ada menu simpan. Nah, setelah diklik menu simpan, maka akan tampil seperti ini. Konfirmasi, pastikan kembali data perkembangan santri yang diinputkan sudah benar. Maka langsung klik ya. Oke. Jadi setelah semua diisi nanti akan konfirmasi seperti ini, maka semua data yang telah diinput setelah apa nanti data yang sudah diinput nanti akan tersimpan di SIM UF. Maka tampilannya akan seperti awal ini, Ustaz. Nah, seperti ini dia. Misalnya tadi inputnya di bulan Februari, maka dia tampilnya akan di sini. Setelah diklik simpan iya tadi. Oke, mungkin untuk menu perkembangan santri mungkin itu satu saja. Mungkin ada yang belum jelas, mungkin. Apaan, Ustaz? Iya, Ustaz, boleh, Ustaz. Mau tanya, untuk Nah, tadi kan untuk perkembangan jilid itu yang apa? Khusus untuk formal. Kalau untuk yang iya, non Ustaz. formalnya keterangannya gimana tuh, Ustaz? Oh, nanti kita akan langsung contohkan untuk non formal ya, Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. Ustaz. Soalnya ini formal emang SD, soalnya ini tadi kemarin saya ambil untuk SD emang ini. Dia Ya. kalau misalnya yang non formal misalnya TPQ Ustaz ya. Mungkin langsung buka ini aja Ustadz Rafli kalau bisa. Oh, Langsung langsung buka buka yang aja. apa? Yang lembaga Ustadz Anwar. Oke. Boleh, Ustaz. Ustadz Anwar tahu nomor registrasinya? Lupa. Oke. Tampil ya Ustaz ya. Tampil Ustadz.
Ya, Ustaz. Ini kita ngambil nomor registrasi. Misalnya 4 lawang Ustaz, 4 lawang. 4 lawang ya. Bentar, Ustaz. Empat lawang. Nur Asyita nih ya, Ustaz. Ya, betul. Ya, Kita Ustaz. ambil nomor registernya. Oke. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk non formal. Kita salin untuk nomor registernya tadi. Passwordnya sama ya semua ya, Ustaz. Bismillah, huruf kecil semua. Lalu kita klik login. Kok tidak ditemukan? Refresh ulang Ustaz. Refresh. Nomor passwordnya pernah diganti nggak Ustaz Anwar? Password. Passwordnya Ustaz belum pernah, Ustaz. Belum pernah ya. Kalau nggak tuh coba itu dulu Ustaz Rafi, nanti kita coba follow up ke pusat nanti. Oke. Oh, maaf Ustaz, untuk mungkin ada kendala ya Ustaz tadi yang nggak bisa masuk. Kita coba cari non formal yang lain, lembaga yang lain. Saya, Ustaz. Oh, Ustaz. Fadani ya Ustaz? Al-Fadani belum enggak? Belum. Batu Marta sudah Ustaz di sini. Iya, saya belum dapat nomor. Oh, belum dapat. Mungkin Anda yang belum dapat mungkin Ada satu Al-Fadani yang dapat sudah. Batu Marta ya Ustaz, bentar ya. Rumah tahsinnya sudah ada. Ya, bentar. Rumah. Sini. Oke, saya login dulu. Akan sama tapi Ustaz gagal Ustaz. Hah? Gagal. Berhasil Ustaz. Coba saya yang ambil alih sebentar Ustaz ya. Oh, boleh Ustaz. Kok di sini gagal? Oke. Ini sekalian praktek ya, satu saja ya. Saya bantu Ustaz Rafli. Nah, Ustaz Rafli ini kapan Ustaz? November antum gabung Ustaz ya? Iya benar Ustaz. Masya Allah. Oke, November. satu saja sekalian. Insya Allah ini saya sekalian jelaskan nih, biar enak. Masih ini semua aktif semua atau lagi tidur di kasur? Aktif Ustaz. Iya. Aktif, Ustaz. Kira masih tidur. Bahaya ini. Oke, siap. Ini sekalian kita yang Al-Fadani, Ustadz Ilham. Kita praktek langsung Ustadz ya. Ustadz Ilham, mohon maaf, Baik, nomor Ustaz. registrasi belum udah dikirim belum? Belum, Ustaz. Nah, Ustadz Rafli nanti minta tolong yang Al-Fadani ini Ustadz ya. Tolong dikirim ke Ustadz Ilham nanti Ustadz. Oke Ustaz. Kalian langsung kita praktek aja di sini, insya Allah biar mudah memahami untuk semuanya ya. Tapi alhamdulillah nanti insya Allah slide yang tadi akan di-share Ustadz Rafli ya. Insya Allah Ustaz. Sehingga Ustadz Ustazah kalau seandainya lupa nanti bisa lihat
PowerPoint. Insya Allah ini juga saya rekam, akan kita kirim juga untuk videonya. Insya Allah akan diupload di YouTube Umi Palembang ya Ustaz Rafli ya. Ya Ustaz, betul Ustaz. Oke, syukran jazakumullah khairan katsiran. Jadi saudara sekarang kita akan bahas terkait perkembangan santri. Ini saya buka terlebih dahulu perkembangan santri. Nah, di sini misal ada data yang jadi data-data yang Ustazah kirim kemarin itu diinput semua sama admin. Jadi yang sudah ngirim data itu admin input semuanya itu. Nah, sehingga bagi lembaga yang sudah punya nomor registrasi, bagi lembaga yang punya nomor registrasi, pokoknya kami arahkan untuk pengisiannya langsung ke SIM. Jadi tanpa perlu mengirim Word ataupun PDF seperti biasanya ya. Jadi kirimnya langsung lewat SIM, insya Allah kita langsung kontrol datanya dari SIM. Nah, bagaimana terkait cara pengisian? Ini kita langsung praktek mungkin Ustaz Ilham ya. Misal data ini kan misalnya Februari, Maret belum ada data. Ini kan pokoknya harus setiap bulan tuh ada. Misal bulan Maret yang sekarang, kita kliklah tombol tambah seperti yang jelaskan Ustaz Rafli tadi. Nah, setelah selesai klik tombol tambah, di sini ada 4 opsi. Ada jilid, ada ummi dewasa, ada tahfidz ummi, dan yang terakhir turjuman. Oke, jilid itu apa? Jadi ini sesuaikan dengan lembaga. Kalau seandainya lembaga tersebut cuma menggunakan jilid, berarti yang diisi cuma hanya kolom jilid. Oh, ternyata SMP. Contoh kayak Ustadz Sazili bin Ajaya. Dia tidak pakai jilid, ternyata pakai ummi dewasa. Berarti hanya isi ummi dewasa. Atau ada lembaga yang dia juga pakai ummi jilid, tapi pakai tahfidz ummi. Silakan diisi semua. Turjuman diisi juga turjuman. Jadi hanya diisi yang mana antum semua itu di lembaga antum itu pelajari. Nah, kalau seandainya untuk rumah Quran ataupun lembaga-lembaga non formal itu hanya mengisi jilidnya saja tanpa perlu ada patokan kelas dan lain-lain. Karena kita sadari bersama bahwa rumah Quran itu kan kelasnya itu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan ya. Insya Allah. Sehingga untuk pengisian di rumah Quran, rumah tahsin dan lain sebagainya itu pengisiannya langsung. Misal oh jilid 1 semua anak tuh ada sekian dan lain sebagainya. Bisa dipahami sampai sini satu saja? Bisa Ustadz. Saya. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai mengisi jilid dan lain-lain, jilid selesai, ummi dewasa selesai, tahfidz ummi selesai, turjuman selesai. Ustazah cek dulu sampai betul datanya itu betul, silakan pilih simpan semua. Ketika simpan semua tadi sudah diklik, muncullah langsung tampilan seperti ini, detail, enggak lagi tambah. Seperti itu ya untuk terkait perkembangan santri. Oke, kita sudah selesai nih untuk perkembangan santri. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita pindah ke materi yang lain. Mau tanya Ustadz, Boleh. untuk yang jilid itu kan kami memakai kelas 1 sampai 6 dari TK Betul. sampai kelas 6. Tapi kalau SMP itu umi dewasa Ustadz. Gimana Betul. mau input yang kelas SMP-nya tadi? Nah, itulah dalam UMI itu jadi SIM itu diberikan per unit Ustazah dia. TK sendiri, SD sendiri, SMP sendiri. Oh gitu. Iya, Jadi sehingga jadi pas SMP-nya itu saya input lagi yang data SMP. betul sekali. Oke, siap-siap. Nah, jadi dia tersendiri, TK sendiri, SD sendiri, SMP sendiri. Karena seperti kata saja dia tadi kan, SMP sudah pakai jilid dewasa beda dengan anak-anak yang SD yang masih pakai jilid. Itu ya saja dia ya. Oke, Bisa dipahami Ustaz. Za? Siap-siap. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya silakan sebelum kita pindah ke materi yang lain. Nah, sama ini ya, untuk ini satu saja. Untuk lembaga-lembaga yang belum dapat nomor register, insya Allah besok itu kan lagi dalam tahap validasi kemarin. Sudah di follow up sama Ustadz Rafli. Ini gercep sekali Ustadz Rafli ini.
Kemarin alhamdulillah minggu kemarin di follow up sama beliau, alhamdulillah dapatlah berapa Ustaz yang nomor registrasi lembaga, kalau enggak salah 19 lembaga Ustaz ya. 19-20 Mas. 19-20 ya. Insya Allah nanti yang lain insya Allah menyusul segera minggu depan. Nanti insya Allah di follow up sama Ustaz Rapli. Itu ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ustaz Anwar. Gak ada ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Guru. Oh ini lumayan ngobrol kayak gini ya. Haus ini. Hmm. Masya Allah. Minum Ustaz. Nah ini satu saja guru. Nah di kolom guru ini ada beberapa tampilan di sini. Ada tombol tambah. Nah, tombol tambah ini fungsinya kalau seandainya Ustadz Ustazah ingin menambahkan guru. Nah, tapi kan yang jadi ini kan biasanya itu kan tak guru ini kan tidak setiap saat kita tambahkan kan. Kadang ada pergantian dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada pergantian, silakan klik tombol yang silang ini kalau gurunya tidak ngajar lagi. Biar ini datanya hilang atau nonaktif. Nah, kalau seandainya Ustadz ingin menambahkan guru, silakan langsung klik tombol tambah saja. Di sini masukkan nama, jenis kelamin, tempat lahir. Ini insya Allah antum bisa semua, saya yakin. Masa enggak bisa? Nomor sertifikat, tanggal sertifikat, dan lain. Nomor sertifikat disesuaikan dengan sertifikat antum nih, kayak Ustadz Ilham nih. Masukkan semua datanya, nomornya di sini, sehingga terdata. Nah, bagi yang sudah ada sertifikat, tolong diisi kolom sertifikatnya. Biar nanti kita bisa data mana guru yang sudah punya sertifikat, mana yang belum. Kayak gitu. Paling itu saja untuk guru. Ada yang mau tanyakan Ustaz Ustazah, silakan. Tidak usah Gimana Ustazah Nadia? ganti Ustaz. Apa Zah? Paham? Enggak Ustaz, datanya. Data yang mana yang nggak paham? Guru pengganti untuk guru pengganti. Untuk guru pengganti, kalau seandainya untuk guru pengganti jangan dimasukkan dulu. Gitu ya. Kan guru pengganti soalnya hanya sementara saja. Oke, siap. Ya, kecuali guru penggantinya setahun itu masukkan. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Bisa dipahami ya Ustaz saja ya? Insyaallah. Oke. Kita lanjut. Nah, ini materi yang ditunggu-tunggu nih. Manage Munakosha. Bagi yang sudah ada nomor registrasi, yuk kita langsung praktek yuk. Silakan. Pokoknya nanti insya Allah nanti Ustaz Ustazah tanggal 1 Mei dan tanggal 9 Mei itu Umi ada agenda akbar. Agendanya itu munakosha dan khatmul Quran akbar. Insya Allah dilaksanakan untuk munakosyanya ya di Palembang sih sama ini juga. Al-Fadani mau ikut Ustadz Ilham? Belum Ustadz, paling tinggi baru jilid 5. Mungkin ada yang hafal juz 30. Insya Allah nanti coba ditanyakan dulu Ustadz. Kalau hafal ada Ustadz. Oh iya siap. Tapi kalau bisa nadanya jangan abi ya. Baik Ustadz ya. Masya Allah. Oke. Ini insya Allah yang banyak ngirim ini dari Fatona ini. Dia borong soalnya. Kalau nggak salah dari Mas Karebet 100 Ustaz dia ya. Masya Allah, belum sampai loh. Oh, siap. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke praktek munakosya. Saya izin sekalian pinjam yang Ustaz Al-Fadani ya, Ustaz Ilham ya. Ustaz Ilham. Boleh Tad, boleh. Diizinkan ya, sekalian antum lihat praktek Boleh, langsung. monggo Tad. Nah, terkait manage Ustaz Rapli mohon dibantu antum buka yang koordinator untuk ini ya, takutnya setelah saya pengajuan Ustaz. Siap Ustaz. Oke. Ketika antum semua itu mau mengajukan munakosya, sekarang ini untuk teknisnya
Eh, teknisnya itu bagaimana untuk pengajuan munakosya? Yang pertama, antum harus ajukan di sini nih, manage munakosa. Antum klik manage munakosa. Nah, di sini ada tombol pengajuan. Klik tombol pengajuan, nanti insya Allah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, klik tombol tambah. Nah, saya ceritakan dulu untuk terkait tujuan SIM ini apa. Tujuan adanya SIM ini Ustadz Ustazah, supaya lembaga-lembaga itu untuk sertifikat itu cepat ketika khatmul Quran dan imtihan, sertifikat itu sudah ready. Insya Allah berkat dengan salah satu dengan adanya SIM ini, tujuannya itu maksimal kalau tidak salah 1 minggu itu sertifikat sudah jadi. Jadi lembaga itu tidak nunggu lama untuk untuk pencetakan sertifikat. Soalnya kan kalau kemarin itu masih di-manage sama pusat, dengan kondisi anak itu hampir 1,5 juta, itu yang membuat salah satu sertifikat itu geraknya lambat. Sekarang untuk sertifikat sudah di-manage di masing-masing daerah. Sehingga lembaga-lembaga itu insya Allah untuk sertifikatnya cepat dapat. Insya Allah. Nah, saya lanjut ya ke sini satu saja ya. Untuk terkait pengajuan, di sini ada tanggal, nama PJ, nomor telepon PJ, jumlah peserta tartil, jumlah peserta tahfidz. Di sini antum isi tanggal kapan antum mau melaksanakan munakosyah. Contoh, ini kita praktek langsung. 1 Mei untuk munakosyahnya. Nama PJ, nama antum selaku koordinator. Nah, Ustadz Ilham misalnya. Ilham Kurniawan. Nomor teleponnya ya diisi nomor telepon pokoknya nomor telepon antum ya, jangan salah-salah. Jumlah peserta tartilnya ada berapa? Misalnya ada 15, peserta tahfidznya ada berapa? Oh, ternyata contohnya ada 6. Setelah selesai antum isi, antum klik simpan. Nah, di sini muncullah tombol namanya proses pengajuan. Nah, antum tidak bisa menindaklanjuti sebelum proses pengajuan ini di-ACC oleh admin Umi Palembang sama Ustadz Rafli. Sehingga setelah antum melakukan pengajuan, silakan antum follow up ke Ustadz Rafli terkait bahwa antum itu sudah mengajukan untuk munakosyah. Nah, setelah antum laporan ke Ustadz Rafli, nah, Ustadz Rafli nanti insya Allah akan ACC untuk pengajuan ini. Silakan Ustadz Rafli, mohon di ACC. Oke, Ustaz. Sebelum di ACC tombol di sini masih belum ada Ustadz Ustazah munakosyahnya. Antum tidak bisa nginput anak-anak dan lain sebagainya. Kalau saatnya belum di ACC sama Ustadz Rafli. Belum muncul Ustaz di sini Ustaz. Masa? Coba lihat lagi Ustadz di ini. Belum ada di sini pengajuan. Coba lihat ke bawah, takutnya kelewat. Pengajuan. Siapa tadi? Lembaga mana Ustaz tadi Ustaz? Buka koordinator Al-Quran, Al-Fadani. Al-Fadani. Oh ya. Ada kan? Oke. Nah, ketika ini sudah di ACC, data sudah muncul seperti ini Ustadz Ustazah. Iya. Nah, kalau di sini data ini sudah ada, tugas antum selanjutnya adalah, tapi tetap ini bisa diisi dan lain sebagainya nanti insya Allah harus menyelesaikan proses administrasi ya nanti ya. Jadi setelah antum ini masuk munakosyah berlangsung, antum silakan edit data. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Nah, antum klik upload. Di sini ada 2 opsi. Bisa tambahkan peserta itu secara manual.
Silakan nama lengkap, jenis kelamin, foto, foto dan lain-lain antum isi secara manual atau antum isi antum upload. Kalau anaknya cuma 5 enak, tinggal tambah peserta saja aman. Nah, tapi kalau seandainya upload peserta ini untuk anak-anak yang banyak, antum klik untuk filenya itu klik Excel ini, jangan dibuat Excel sendiri ya. Ada template-nya di sini. Nih, sebelum melakukan upload data peserta munakosha diwajibkan mendownload template Excel ini. Antum klik Excel ini. Nah, langsung otomatis terdownload. Ada tulisan biodata peserta. Oke. Saya ganti dulu untuk berbaginya. Oke, kelihatan sekarang layar ya tampilannya ya. Kelihatan satu saja. Nah, setelah tadi antum download, antum tinggal buka biodata peserta. Nah, antum nah di sini isi nama lengkap anak yang apa jangan sampai salah, nama lengkap anak, jenis kelamin cukup hanya diisi L atau P saja. L atau P. Setelah selesai, kelas. Nah, kelas ini antum tulis dalam bentuk angka, bukan Romawi. Bisa dipahami ya? Dalam bentuk angka 6, kelas 7 atau kelas 8. Kalau rumah Quran bagaimana Ustadz? Sesuaikan dengan dia kelasnya kelas berapa, gitu ya. Nomor HP wali peserta diisi di sini, alamat peserta maksimal 80 huruf Ustadz, jangan sampai lebih. Soalnya kenapa? Kalau antum lebih dari 80 huruf nanti di sertifikatnya nggak rapi, kelebihan kolomnya nanti. Misal ya 80 huruf hitung aja sendiri ya. Jadi jangan terlalu lengkap. Misal jalan, pangeran. Nah, ini berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spasi ikutkan. 10, 11, 12, 13. Oke, bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa Ustaz. Insyaallah ya. Tempat lahir diisi tempat lahir, tanggal lahir. Nah, di sini jangan sampai salah. Tanggal lahir itu diisi tahun dulu. Misal, tanggal lahirnya 2008. Tulis ini habis itu apa ini namanya ini? Lupa saya. Bulan. Apa Ustaz? Bulan. Bukan tanda ini nih. Underscore. Kan. Pokoknya Strip. tanda Strip. apa? Oh ya, strip itu ya. Tanda strip bulan. Nah, bulannya itu kan MM. Jangan sampai antum mentang-mentang dia bulannya 1, antum tulis 1 saja salah. Harus 0, 1. Paham ya? Hari 29 misal. Jadi tanggal 29 bulan 1 tahun 2028. Bisa dipahami? Oke, ini kita langsung praktek saja nih. Ini isi nomor, namanya siapa? Misalnya namanya Malik, jenis kelamin laki-laki, kelas 6, nomor HP sekian, alamat Batu Raja misal ya. Batu Raja, tempat lahir Batu Raja juga. Nah, jenis munakosha. Nah, di sini antum isi sesuai kode yang ada di tampilan sheet yang kedua. Ini kan ada peserta nih. Ini list jenis munakosha. Antum lihat di sini. Nah, di sini kan ada. Kalau munakosha tartil nomor 1. Tartil tingkat TK nomor 2. Oh, ternyata anak-anak ini tahfiz juz 30, berarti nomor 32. Diisilah di sini 32. Ustadz, kalau anaknya ikut 2 munakosha bagaimana Ustadz? Kalau anaknya ikut 2 munakosha, antum isikan datanya 2. Contoh, tulis lagi namanya Malik lagi. Soalnya kan masing-masing kategori beda. Di sini ternyata dia ikut tartil. Nomor 1. Oke, bisa dipahami sampai sini satu saja? Bisa Ustaz. Kalau namanya beda, tulis beda. Nah, setelah antum selesai, silakan jangan lupa klik save. Tombol Ctrl S. Yes.
Setelah selesai, silakan di close, balik lagi ke sini, antum klik upload peserta, pilih file di mana antum simpan filenya tadi. Nah, di sini misalnya klik buka. Setelah itu simpan. Simpan. Otomatis datanya masuk. Nah, ketika antum upload manual, tugas antum hanya ngupload foto anak-anak. Upload foto, ini file, apa nih fotonya misal. Pokoknya intinya antum paham ya satu saja ya, upload foto ya insya Allah ya. Setelah pilih filenya simpan, insya Allah foto akan otomatis tampil di sini nanti, foto anak-anak. Kalau seandainya antum tidak tampilkan foto ya sertifikatnya nanti tidak ada fotonya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan untuk munakosya. Fotonya itu bebas Ustaz ya. Ya, Eh, Kalau untuk foto ya kalau bebas juga enggak. Yang penting ini saya ya sopan dan lain-lain ya. Nanti takutnya mereka mau munakosya yang akhwan tidak pakai jilbab kan tidak sinkron ya. Soalnya itu fotonya mau dimasukkan ke munakosya sehingga alangkah baiknya fotonya itu sebaik mungkin. Gitu ya. Kayak ustazah kan mau apa dapat ijazah kuliah, otomatis fotonya kan kalau bisa ya dari tempat tukang foto. Itu ya, bisa dipahami ya. Ya, silakan yang mau bertanya sebelum nanti kita tutup. Ini udah habis soalnya. Untuk foto itu bakal dijadiin di sertifikat apa enggak Ustaz? Ya, dimasukkan Ustaz Rafli. Oh, berarti nggak boleh foto selfie ya Ustaz? Oh, nggak boleh. Kita foto sebaik mungkin pas foto ya. Formal berarti ya Ustaz? Betul. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Paham semua nih, canggih semua nih guru-guru apa koordinator Quran kita ini. Nggak ada ya? Oke, paling itu saja untuk terkait ilmu nakosya satu saja ya. Insya Allah bisa dipahami semua. Nanti tolong doanya kita akan melaksanakan kegiatan Khatmul Quran dan Imtihan Akbar metode Umi di tanggal 1 Mei. Munakosyahnya, sedangkan 9 Mei itu Khatmul Qurannya. Insya Allah nanti eh, bagi yang ikut ya harus nginput form munakosyah ini. Contoh nanti kayak Ustazah Nadia dan rombongan-rombongan dari Fatona atau Bina Jaya mungkin ada yang mau daftar juga. Silakan ikut, daftarkan anak-anaknya. Nanti insya Allah akan pokoknya nanti, ketika pendaftaran dilaksanakan, insya Allah akan di follow up sama Ustaz Rafli nanti selaku admin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum nanti materinya pindah ke form lembaga. Kalau Ustaz Rafli ya, Ustaz Rafli ya. Ya Ustaz, ya, Ustaz. Nanti akan di-share. Ustaz, coba buka lagi nih Ustaz, tolong yang jenis munakosyah tadi Ustaz. Gimana Ustaz? Minta tolong dibukakan lagi yang jenis munakosyah tadi Ustaz. Yang Excel tadi? Ya Ustaz. Kan ada penomoran tadi kan. Untuk kalau yang ini nomor 1, ini nomor 2 itu kan. Iya, iya. Yang jenis tadi Ustaz. Siapa, Pak? Nah, jadi di jenis itu Ustaz ada di tampilan sheet selanjutnya Ustaz. Di sini Ustaz. Oh, di situ. Ya, Ya, ya. jadi di sini ada semua Ustaz. Oke. Oke, sekarang Ustaz. Udah. Afwan Ustaz Abri. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Oke, Ustazah, ini saya kebetulan nanti sebentar lagi ada agenda nih. Mungkin bisa bantu aktifkan kamera semuanya, kita foto bersama dulu yuk. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Oh, ini ternyata wajah Ustaz Ilham ini. Masya Allah, Ustaz Ilham. Ustazah Desivi dari mana Ustazah? Audionya, Zah? Audionya diaktifkan, Zah? Oh, Oh iya. aktifkan.
Ustazah Desifi dari lembaga mana kan? Mati lagi sekarang audionya. Iya. Dari RPI Al-Hisham Ustaz. Al-Hisham. Al-Hisham itu di mana Zaya? Di daerah Kebumen, Mojo, Oh, Masya Allah. Palembang masih Zaya. Palembang. Oh, bukan Kebumen yang itu ya? Bukan daerah. Masya Allah. Al-Hisham. Ustazah Ya. Infinik dari mana Ustazah Infinik? Mary Ustaz dari TKIT Harapan Mulia. Masya Allah, TKIT Harapan Mulia. Ustaz Kayak Afwan, kenal. tadi ketinggalan Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Pengawasannya. Oh iya. Nanti insya Allah ada rekaman video nanti insya Allah. Sibuk buat kue kan. Iya. Masya Allah. Ustaz Baharudin. Dari Oku Selatan, Ustaz. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Siap, siap, siap. Oke, yang lain insya Allah saya kenal ini. Ustaz Zili ini dari Bina Jaya, SMP Bina Jaya. Ustazah Nadia dari Al-Asri, SD Islam Al-Asri. Ustazah Nita dari RQ Al-Mujahidin ya. Ustazah Elisa dari Fatona. Fatona Pak Jo ya Ustazah ya. Ustazah Ririn, ada Ustaz Anwar ini dari Empat Lawang itu ada. Ada Ustaz Jaya dari Prabu Muli. Insyaallah. Oke, silakan kita foto bersama. Ustaz Rapli bisa bantu ini ya. SS ya. Boleh Ustaz. Oke. Oke, siap ya. Kasih kode Ustaz. Biar ganteng-ganteng ini. 1, 2, 3. Oke, sudah Ustaz. Masya Allah. Sekali lagi Ustaz, belum berasa Ustaz. Oke Ustaz. Ini bener. Save dulu Ustaz. Save. Foto. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke Ustaz. Gimana Ustaz? Masya Allah. Oke Ustaz Ustazah. Nanti insya Allah lanjut sama Ustaz Rafli ya. Untuk form lembaga tolong tetap di sini. Insya Allah sebentar lagi selesai kok. Sekitar 15 menit atau 10 sampai 15 menit mungkin Ustaz Rafli ya. Dikit ya form lembaga ya. Oke, kami pamit dulu sebentar. Mau siap-siap dulu mau lanjut ngajar lagi. Ya mari Ustaz Ustazah. Assalamualaikum. Oke Ustaz. Ustaz. Insya Allah nanti akan di handle sama Ustaz Maliki. Ustaz Maliki, halo. Tapi Ustaz Maliki masih ada agenda tadi. Insya Allah sama Ustaz Rafli nanti sama Ustaz Maliki. Ya, sama Ustaz Afri juga. Ya, Ustaz Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Ustaz. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu materi di pengisian data di Google Form. Sebenarnya sudah tahu untuk Google Formnya, linknya sudah dapat belum? Untuk pengisian link di Google Form. Belum, Ustaz. Belum ya, Ustaz? Oke, saya share dulu, Ustaz. Oke, masuk ya Ustazah di grup. Jadi itu untuk link pengisian pada Google Form. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, Ustazah, jadi untuk yang pertama di situ diklik untuk yang link di share di grup itu diklik. Lalu untuk tampilannya seperti ini Ustazah. Di sini terdapat data lembaga. Yang pertama di sini nama lembaga, Ustazah, nama lembaga isi misalnya apa? SD Islam.
Islam Al Asri misalnya. Oke, setelah pengisian nama lembaga, lanjut ke nama pendidikan, jenjang pendidikan. Misalnya SD Islam, berarti SD ya, senior satu saja. Kalau misalnya RQ, di sini ada juga RQ. Nah, ini RQ untuk lembaga non formal. Di sini ada juga majelis taklim, ponpes, kursus atau privat. Di sini untuk yang formal. Disesuaikan dengan lembaga ya, Ustazah. SD. Oke, kita lanjut. Insya Allah paham kok. Langsung bisa paham Ustazah. Mudah kok ini dipahami. Di sini Umda Korda. Di sini terdapat beberapa Umda Korda ya di seluruh Indonesia kalau ini. Dipilih sesuai umdanya. Kita pilih Umda Korda Palembang. Umda Korda. Di Korda Palembang. Oke, setelah Umda atau Korda, kita lanjut pengisian di tahun bergabung. Tahun bergabung di UMI Ustazah. Misalnya gabungnya di tahun 2022. Setelah itu kita isi apakah lembaga sudah punya nomor register. Kalau yang belum, ya belum ya Ustaz. Sudah. Jumlah santri ditulis total keseluruhan. Misalnya di sini ada 200. Ya. Jumlah guru belum sertifikasi UMI. Ya, 2 misalnya. Jumlah guru sudah sertifikasi UMI. 5. Jumlah guru sertifikasi ekspor. Ini belum ada ya, Ustaz. Kalau belum ada, ini tulis aja 0. Apakah lembaga sudah munakosyah? Masih sesuai. Belum. Jumlah siswa sudah munakosyah tartil? Belum. Jika belum, diisi 0 aja satu saja. Kalau misalnya sudah diisi sesuai berapa jumlah siswanya. Oke, setelah semuanya sudah diisi, lanjut kita berikutnya. Oke, maka langsung tampilan seperti ini Ustazah. Maka nanti data yang Ustazah input di Google Form ini maka akan kami terima di Google Spreadsheet, nanti akan langsung kami terima Ustazah. Jadi untuk pengisian setiap bulan Ustazah, di sini ada 2 pengisian yang harus wajib diisi setiap bulannya. Yang pertama itu di Google Form yang barusan kita isi. Dan yang kedua di SIM UF yang tadi kita sudah jelaskan tadi sama Ustadz Malik juga tadi. Untuk yang belum mempunyai nomor register, masih tetap untuk mengisi di Google Form. Untuk nomor registernya bakal ditunggu untuk kelanjutannya. Nanti kami akan laporkan untuk meminta nomor register lembaga yang belum memiliki. Mungkin begitu Saudara, mungkin ada yang belum jelas untuk pengisian Google Form. Afwan Ustaz mau tanya, kalau yang Fatona kan baru tahun pertama nih mau ikut munakosyah dan khataman Quran itu. Nah, jadi kalaupun yang khataman Quran itu kami belum isi, jadi isinya 0. Terus kalau misalnya yang jumlah santri kelas 6 belum munakosyah tartil. Nah, kami baru mau ikut kan di bulan depan gitu. Itu yang diisi yang mau ikut atau sisa siswa yang tidak ikut? Yang
Yang mau ikut Ustaz. Yang mana isinya Ustaz? Yang Jumlah santri kelas 6 belum munakhosyah tartil. jumlah. Kalau yang itu kami sudah isi. Nah, tadi ngeklik berikutnya. Berikutnya ya. Oh enggak, misalnya sudah ini ya, sudah ini pengisian di sini ya. Sudah. Maka yang diisi yang akan ikut satu saja. Oke. Yang akan mengikuti maka diisi jumlah siswa yang akan mengikuti munakosyah. Nah, itu kan udah kami isi tuh, ada 14 itu sudah diisi. Nah, ada form lagi yang berikutnya itu Ustaz, yang paling bawah. Dan misalnya di sini kita isi. Nah, yang itu Ustaz, jumlah santri kelas 6 belum munakosyah tartil. Nah, itu kami isi yang akan ikut nanti atau yang sisa siswa yang tidak ikut? Yang belum maksudnya? Ya, yang belum, yang memang belum dipersiapkan atau yang sudah dipersiapkan ini Ustaz? Yang dipersiapkan di sini saja. Yang dipersiapkan Ustaz ya? Oke. Iya. Siap. Syukran Ustaz. Saja. Gimana saat yang lain? Mungkin ada pertanyaan lagi terkait pengisian Google Form. Ini sudah jelas semua ya, Ustaz. Oke, stop. Sudah jelas semua, Ustazah? Afwan Ustaz, mau tanya dulu Ustaz mengenai munakosah tahfidz. Nah, untuk mengikuti kegiatan munakosah tahfidz itu, apakah anak-anak itu wajib ikut munakosah tartil dulu Ustaz? Munakosyah tahfiz. Iya. Untuk munakosyah tahfiz itu ya Ustaz harus sudah mengikuti munakosyah tartil. Oh, terkait itu mungkin saya juga baru kan Ustaz. Mungkin Ustaz Apri mungkin sudah tahu. Ustaz Apri boleh bantu jawab Ustaz Apri yang sudah lama untuk pengurusan. Iya, baik. Oke, jadi Ustazah, itu pilihan seperti itu. Jadi untuk mengikuti munakosah tahfiz tidak harus munakosah tartil dulu. Itu kan pilihan. Kalau ada dua-duanya ya bagus Ustazah. Misalkan ada yang bisa diikut ke munakosah tartil sekaligus munakosah tahfiz ya bagus dua-duanya. Kalau ternyata yang bisa diikutkan cuma munakosah tartil saja ya berarti munakosah tartil saja. Kalau munakosah tahfiz saja berarti tahfiz saja seperti itu saja. Jadi tidak ada persyaratan misalkan kalau mau munakosah tahfiz harus tartil dulu tidak. Itu pilihan Ustazah. Kalau ada dua-duanya bagus seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Terima Ya, kasih Ustaz sama-sama Apri. Ustaz. Mungkin ada yang lain Ustazah di sini juga ada Ustaz Apri di sini. Oh ya, mungkin sedikit mengingatkan Ustazah untuk munakosah tartil ya. Bagi misalkan ada yang mau diikut ke munakosah tartil anaknya, nah itu kan jangan lupa materi-materinya Ustazah. Munakosah tartil itu anak-anak bisa diikutkan kalau anandanya sudah ini ya, sudah level di tajwid Ustazah. Karena nanti kan di munakosah tartil itu ada beberapa hal yang diujikan seperti itu kan. Pertama, nanti akan membaca 8 baris dari Al-Quran seperti itu kan. Kemudian juga ada soal tentang Gharibul Quran seperti itu, Gharibul Quran ya. Kemudian yang terakhir adalah tajwid Ustazah. Jadi anandanya kalau belum sampai ke level tajwid berarti belum bisa diikutin tartil seperti itu Ustazah. Karena di tartil itu ada ujiannya tajwid juga seperti itu, bukan cuma Gharibul Quran, ada juga tartilnya seperti itu. Nah, mungkin juga untuk mengingatkan saudara sekalian,
Untuk munakosah yang tartil terutama Ustaz. Kalau yang tahfiz insya Allah semuanya sudah paham ya seluk-beluknya. Nah, untuk tartil Ustazah itu untuk ghoribul Quran itu kan ada nanti. Nah, jadi yang harus dipersiapkan keanandanya adalah bagaimana caranya nanti anak-anaknya ini sudah sudah tahu kan apa yang akan diujikan. Misal di ghoribul Quran ya, kalau di ghoribul Quran pasti ada yang namanya pertama membaca ayat gharib itu Ustazah. Pertama membaca ayat gharib. Setelah anak-anak membaca ayat gharib, pasti nanti akan ditanya seperti itu kan, tentang komentarnya seperti itu. Ada hukum bacaan apa? Nah, seperti itu ya. Komentarnya harus hafal juga seperti itu. Jadi jangan sampai anaknya nanti bagus di membaca ayatnya, ternyata komentarnya tidak hafal. Nah, ini juga persyaratan kelulusan Ustazah. Jadi anandanya harus hafal komentar dari Gharibul Quran. Misalkan apa? Ana, nah itu harus hafal. Semua tulisan ana, nanya dibaca, dan seterusnya Ustazah. Semuanya, majriha dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tajwid, nanti akan ditanya kan, ada hukum pelajaran apa? Ada hukum pelajaran apa misalkan? Ada hukum pelajaran idgham bi gunnah. Iya, kena itu. Nanti ditanya lagi, kenapa? Nah itu. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ini nih seperti itu Ustazah. Jadi harus dipersiapkan itu. Nah, itu saja mungkin untuk diingatkan. Oh ya, terus Ustazah, karena nanti kita akan munakosah tartil misalkan. Jadi anandanya itu yang akan diikutkan munakosah Ustazah, silakan dipersiapkan dulu, dimatangkan dulu dengan cara pramunakosah dulu Ustazah. Jadi nanti benar-benar matang, benar-benar siap anak-anaknya. Jangan sampai nanti ketika di munakosah tartil maupun tahfiz, anandanya tadi belum siap. Ustazah. Jadi untuk mempersiapkan itu harus ada yang namanya apa? Pramunakosah seperti itu. Ustazah bisa lakukan nanti apa? Misalkan 2 minggu sebelum acaranya atau seminggu sebelum acara sudah ada pramunakosah di lembaga masing-masing untuk mematangkan Ustazah. Nah, mungkin hanya itu saja Ustazah untuk mengingatkan saja seperti itu. Terima kasih. Terima Ustadz, kasih. mohon maaf Ustadz, tentang pramunakosa Ustadz. Untuk pramunakosa itu kan kami termasuk lembaga baru ya Ustadz. Nah, jadi Iya, apakah pramunakosa itu disyaratkan minimal berapa kali sebelum munakosyah itu ada nggak Ustadz? Untuk iya. menjadi patokan, kemudian adakah bimbingan dari Umi Umi Palembang yang datang langsung ke tempat kami untuk membimbing pramunakosahnya atau pembimbingan secara online seperti itu, apakah ada Ustaz? Iya, baik-baik. Kalau intinya begini Ustazah. Untuk pramunakosah itu ya itu diadakan di lembaga masing-masing Ustazah. Jadi istilahnya itu belum ada ya, belum ada dari pihak UMI langsung, dari pihak UMI kita seperti itu tidak langsung membimbing karena di situ yang yang membimbing langsung itu hanya guru-guru kepada murid-murid yang akan diikutkan munakosah. Intinya adalah persiapan Ustazah, ya persiapannya. Persiapan saja seperti itu. Ya Ustazah di sekolahnya ya boleh saja misalkan mau pramunakosahnya 1 kali, 2 kali. Kalau 2 kali mungkin lebih matang lagi seperti itu. Intinya untuk persiapan saja, untuk mematangkan Ustazah. Biar nanti anaknya ketika munakosah sudah benar-benar matang seperti itu, sudah benar-benar siap seperti itu. Itu saja Ustazah. Gimana Ustaz Ilham? Baik Ustaz, ya Iya. insya Allah paham Ustaz. Persiapan saja tuh, untuk persiapan sebenarnya. Ini ada lagi Ustazah. Mumpung ada Ustadz Apri nih sebagai trainer kan. Jadi mungkin terkait munakosya mungkin beliau lebih paham gitu. Atau terkait yang lain beliau sebagai trainer di salah satu salah satu trainer di Palembang, di Palembang. Ada Ustadz, Afan Ustadz mau bertanya terkait Ya, form tadi. Itu dimaafkan. ada pilihannya SD SMP. Untuk sekolah yang ada jenjang TK sampai SMP berarti dibuat 3 Google Form gitu ya, Tat ya? Oh, misalnya ada 3 lembaga gitu Ustazah.
lembaga. Misalnya kayak kami kan Fatona Pak Jo, ada TK, SD, dan Ah, SMP. ya, Nah, berarti itu dibuat 3 kali Google Form gitu ya, Tat? ya, ya, dah benar. Jadi untuk pengisian itu setiap lembaga itu satu Google Form, dah. Nggak bisa dicampur soalnya. Jadi Hmm. misalnya untuk SD, pengisian di SD gitu. Oh ya, Ustaz. SMP di SMP, dan untuk yang misalnya SMA di SMA. Siap, Ustaz. Apa dah? Mungkin ada yang lain Ustaz yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah cukup ya Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nah, oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita sudah selesai untuk materi terkait yang tadi. Pertama ada SIM, yang kedua pengisian Google Form, dan yang terakhir tadi ada Emunakosya. Insya Allah semoga apa yang disampaikan kepada materi yang disampaikan saya tadi dan trainer-trainer Umi Korda Palembang disampaikan tadi kepada ketua langsung Umi Palembang Ustadz Malik dan trainer Ustadz Apri. Terima kasih karena sudah menyampaikan berbagi ilmu terkait imunokasya dan lain-lain. Semoga apa yang disampaikan beliau semoga dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan kepada kita dengan baik nantinya. Oke, sekian mungkin dari saya, Ustazah. Mungkin cukup ya, Ustazah. Mungkin cukup. Apabila ada kekurangan maupun tutur kata yang kurang jelas mungkin atau penyampaian saya yang kurang bisa dipahami, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Syukran. Ustaz Apri. Jazakallah Ustaz. Ustaz.